Bagian 1, Mimpi Gelap dari Deli Serdang. Bagian 1, Awal Kutukan Duduk, ini bukan fiksi. Kisah ini berdasarkan fakta nyata dari berkas penyelidikan kepolisian Deli Serdang, Sumatera Utara. Antara tahun 1986 hingga 1997, seorang dukun bernama Ahmad Suraji membunuh lebih dari 40 perempuan demi ritual keabadian. Suara angin berbisik di ladang tebu. Cahaya bulan tertelan kabut. Seekor burung gagak melintas rendah. Di tengah kegelapan itu, seorang lelaki duduk bersila di tanah lembab. Mulutnya bergerak pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Dialah Ahmad Suraji, dukun duduk, pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Tahun 1986, di sebuah desa terpencil di Deli Serdang, Suraji mengaku menerima bisikan dari arwah ayahnya. Ia percaya, untuk menjadi manusia sakti, ia harus melakukan serangkaian ritual dengan korban manusia. Keyakinan itu berubah menjadi obsesi. Warga awalnya menghormatinya. Ia dikenal sebagai orang pintar, penolong jodoh dan rezeki. Tapi tak lama kemudian, satu persatu perempuan muda menghilang. Suraji hidup bersama 3 istrinya yang bersaudara. Dari luar tampak biasa, namun tetangga mulai curiga, karena semua tamu perempuan terakhir terlihat berjalan ke arah ladang tebu di belakang rumahnya. Malam itu hanya ada suara angin dan langkah di tanah basah. Tak ada yang tahu, legenda kriminal paling kelam Indonesia baru saja lahir. Tahun 1997, seorang perempuan bernama Sri Kemaladewi dilaporkan hilang setelah terakhir kali terlihat menuju rumah Ahmad Suraji. Dari sinilah rahasia paling gelap di Deli Serdang mulai terkuak. Polisi menelusuri jejaknya. Mereka menemukan pola. Semua korban perempuan pernah mendatangi dukun alaihissalam. Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan gelap di balik semua itu? Operasi besar pun dimulai. Petugas menggali ladang tebu di desa Sei Semayang, tempat yang dianggap keramat. Saat sekop pertama menembus tanah, bau busuk menyebar. Tak lama kemudian, tubuh seorang perempuan ditemukan berdiri tegak, menghadap ke arah rumah Suraji. Lalu satu kubur lagi, dan lagi. Hingga 42 tubuh perempuan muda ditemukan dalam posisi sama. Semua dikubur hidup-hidup dalam ritual aneh. Bisakah kamu bayangkan wajah orang-orang saat menyadari mereka berdiri di atas ladang pembantaian? Komentar. Apa yang akan kamu lakukan kalau ladang di dekat rumahmu ternyata menyimpan rahasia ini? Jangan kemana-mana. Bagian berikutnya akan mengungkap siapa yang sebenarnya membantu Suraji dalam ritual berdarah ini. Bagian 3, Istri dan Ritual Gelap. Polisi menemukan bukti di rumah Suraji, pakaian korban, perhiasan, bahkan foto-foto mereka yang sudah hilang. Saat diinterogasi, Suraji tidak menyangkal. Ia berkata tenang, "Arwah ayah saya memerintahkan saya membunuh 70 perempuan. Kau pikir itu alasan? Atau pembenaran dari seseorang yang sudah kehilangan batas antara iman dan kegilaan?" Ternyata, ia tidak sendiri. Salah satu istrinya, Tumini, ikut membantu. Tumini menyiapkan korban dan menggali lubang di ladang tebu. 2 istri lainnya tahu, tapi memilih diam, takut, atau mungkin juga terikat pada ilmu hitam yang sama. Dalam pengakuannya, Suraji menjelaskan ritualnya. Korban dikubur berdiri, air liurnya dihisap agar kekuatannya berpindah. Semua dilakukan dengan keyakinan ia akan jadi manusia sakti. Komentar. Menurutmu, ini masih bisa disebut ritual spiritual atau sudah murni pembunuhan sadis? Lanjutkan ke bagian 4. Saat pengadilan dimulai, dunia akhirnya melihat wajah asli dukun kematian Indonesia. Bagian 4. Pengadilan dan vonis mati. Tahun 1998, di ruang sidang Lubuk Pakam, Suraji berdiri di depan hakim. Tenang, tanpa rasa bersalah. Jaksa menuduhnya membunuh 42 perempuan. Ketika hakim bertanya apakah ia menyesal, ia menjawab pelan, "Saya hanya mengikuti perintah gaib." Apakah itu bentuk kejujuran? Atau bukti bahwa iblis benar-benar bisa bersembunyi di balik jubah suci? Tanggal 27 April, vonis dibacakan. Hukuman mati. Sorak, tangis, dan amarah bercampur di ruang sidang. Tapi Suraji hanya tersenyum tipis. Ia yakin, meski tubuhnya akan mati,
ilmunya tidak akan ikut terkubur. Komentar sekarang. Kalau kamu jadi hakim, apakah kamu akan menjatuhkan hukuman yang sama? Atau sesuatu yang lebih kejam? Bagian 5 akan menutup kisah ini. Tapi pertanyaannya, apakah kejahatan bisa benar-benar mati bersama pelakunya? Bagian 5 Eksekusi dan Warisan Gelap. Tahun 2008. Setelah 11 tahun menjalani hukuman, semua banding ditolak. Tanggal 10 Juli, dini hari, Suradji dibawa ke halaman penjara. Pakaian putih, wajah tanpa ekspresi. Ketika ditanya permintaan terakhir, ia hanya berdoa. Beberapa menit kemudian, 3 tembakan memecah udara. Tubuhnya jatuh. Tapi apakah benar ia mati di situ? Warga percaya arwahnya masih gentayangan di ladang tebu tempat ia menanam para korban. Beberapa saksi mengaku mendengar bisikan di tengah malam, suara laki-laki berdoa di antara batang tebu, dan tanah yang bergetar saat hujan pertama turun. Kamu berani berjalan di sana setelah matahari terbenam? Komentar di bawah. Percaya nggak kalau sebagian ilmu hitam bisa hidup lebih lama dari jasad tuannya? Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa subscribe, like, dan share sebelum malam ini berakhir. Karena besok, aku akan bawa kamu ke kisah nyata yang lebih kelam, lebih nyata, dan lebih dekat dari yang kamu kira. Ini bukan legenda. Ini sejarah berdarah Indonesia.